mohon maaf, jadi itu kayak hiburan buat aku jadinya kan. Jadi Anda menghibur diri di atas penderitaan orang lain? Iya, karena merasa ternyata masalahku itu nggak lebih besar dari masalahnya temenku gitu loh. Ngapain? Aku terlalu nangis, terlalu cengeng gitu loh untuk temen-temen. Ternyata kenapa sih Allah itu ngasih kita penderitaan? Padahal Tuhan itu sangat mencintai hambanya, sangat mencintai umatnya. Tapi kenapa Tuhan itu membiarkan umatnya itu menderita? Seseorang sebanyak apapun orang ingin menyakitimu, tapi kalau Allah nggak izinkan itu kamu nggak bakal tersakiti gitu kan. Segala macam kesulitan nih kenapa? Buat apa gitu? Ternyata itu mempersiapkan diri aku buat mencari tujuan hidup aku tuh apa gitu. Kita merasa paling menderita mungkin karena kita, kalau kata Ustadz ya, bukan kata-kata aku nih, ambil yang baiknya, buang yang buruknya tolong. Karena kita selalu melihat ke atas gitu. Aku belum punya ini ya Allah, aku belum punya ini, belum punya suami ya Allah, aku belum punya rumah ya Allah, aku belum punya mobil, aku belum punya karir yang mapan ya Allah gitu. Teman-teman aku mungkin yang udah Masya Allah kehidupan rumah tangganya udah bagus, anak-anaknya mungkin udah pada sekolah. Kita sendirian gitu kan. Iya, Masya Allah gitu. Dan aku masih seperti ini gitu. Tapi kata Allah, coba deh aku mengalihkan pandangan aku ke tempat lain, seret. Waduh, Gimana? Ceritain lah. kayak kejadian beberapa hari yang lalu lah. Aku kayak capek banget di kedai kan, semua aku yang kerjain. Daripada aku capek marah-marah di kedai dan aku tidak bisa mengerjakan pekerjaanku saat itu karena aku bad mood parah, aku telepon temen aku yang punya usaha juga, dia jualan bolen gitu, yang punya 3 orang anak. Aku pikir aku bakal udah paling capek sekarang ini ya. Aku ke rumahnya, Masya Allah ternyata dia lebih capek ya kalau aku jadi dia. Punya anak 3, bikin kue sambil nyusuin, anaknya rewel, yang satunya anaknya belum sekolah, itu ganggu banget anak mamanya gitu kan, bundanya, bunda mau ini, bunda mau itu gitu kan. Yang padahal bundanya masih nyusuin anaknya yang paling kecil. Terus kakaknya pulang sekolah capek juga, itu kayak nggak bisa handle adik-adiknya juga kan, dan bukan tanggung jawabnya anaknya juga sebenarnya. Cuman aku tahu misalnya aku jadi temanku ini, aku mungkin yang tantrum gitu. Mungkin kayak ojo rame tarik, aku mungkin kayak gitu. Bahasa Indonesianya itu, bahasa Indonesia itu kayak jangan rame-rame di sini, diem gitu ya. Bunda juga capek nak gitu, mungkin ya, mungkin aku belum sabar itu ya, maksudnya dengan 3 orang anak terus aku kerja gitu, sedangkan aku cuma kerja sendiri, uang yang aku kumpulin juga buat nafkahku sendiri gitu kan, aku nggak punya tanggung jawab untuk nafkahin siapa-siapa gitu. Sedangkan temanku ini dia berjuang kayak gitu ya untuk anak-anaknya juga gitu. Siapa yang lebih capek sekarang? Terus aku tuh cuman, Mel aku numpang tidur di sini ya. Aku liatin dia bikin kue terus aku ketiduran dong di ruang tamu gitu, kayak Masya Allah gitu. Dengan keadaan rame kayak gitu Mbak tidur? Ya aku sudah terlalu lelah dengan anaknya nangis. Masalahku juga ternyata jadi masalahku sebenarnya nggak seberapa gitu, ada yang lebih capek gitu. Langsung kayak ya udah, aku nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa. Terus aku balik, mohon maaf, jadi itu kayak hiburan buat aku jadinya kan. Jadi Anda menghibur diri di atas penderitaan orang lain? Iya, karena merasa ternyata masalahku itu nggak lebih besar dari masalahnya temenku gitu loh. Ngapain? Aku terlalu nangis, terlalu cengeng gitu loh untuk temen-temen. Ternyata masalah orang lain itu lebih banyak, lebih besar. Cuman nggak ngeluh, nggak keluar-keluar gitu loh. Menyelesaikannya itu dengan cara yang baik. Iya. Aku nggak harus menyalahkan siapapun yang menyakitiku saat itu jadinya. Karena ya udah, qadarullah gitu kan. Ya mau apa sekarang? Mau apa gitu. Sekarang yang bisa kita ambil, respon kita menghadapi masalah itu kayak gimana. Si stoik nih. Respon kita yang bisa kita atur. Kita mau jadi seperti apa, mau manage masalah ini seperti apa, itu kan dari kita gitu. Gak bisa menyalahkan orang lain. Ini bisa ngomong gini kalau lagi bener kan ya Mbak ya? Kalau lagi bener. Kalau lagi waras ya. Kalau lagi waras kan. Kalau ya. kita sedang gak waras dua-duanya macam mana tuh iya, ya? Tuh kayak udah nanti aja gitu. Ntar nggak tahu gitu. Bonat. Mau nggak mau mikir gitu. Ya gitu. Duh, ya Allah.
aku mau tanya nih, struggle-nya tuh sendirian, teman bener-bener hilang, sebenarnya mereka bisa bantu. Aku pernah gitu curhat ke teman aku, dia tuh sebenarnya punya jawabannya, tapi nggak tahu kenapa dia tuh nggak ngasih. Jadi pada intinya dia tuh nggak membantu aku meskipun dia tuh mampu, tapi dia nggak mau. Jadi teman aku tuh ngilang, nggak mau bantu. Sahabat aku tuh juga ngilang karena kesibukannya. Circle terdekat kita, circle satu kita tuh yang harusnya jadi support terbesar, malah jadi cobaan terbesar gitu. Aku pernah di posisi itu, Mbak pernah? Pernah. Can you please describe the feeling? Kecewa pasti. Kecewa dan mau marah. Dan aku marah, bukan mau marah, dan aku marah pada saat itu juga. Pada saat itu kan ya kita nggak waras, nggak langsung bisa baik ya. Berpikir dengan logika. Belum bisa ngambil keputusan juga saat marah itu gitu. Mau apa, aku kayak gimana gitu. Yang aku lakukan ya alhamdulillah. Ini kejadiannya udah mungkin dekat-dekat ini ya. Udah beberapa saat ini. Waktu dulu mungkin kejadian kayak gini di tahun-tahun awal 20-anku, masih aku kayak nggak paham maunya Allah ini apa, bikin aku menderita kayak gini. Oke. Ya, ternyata maunya kita di titik bersyukur dulu, bisa bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Karena orang itu nggak bantu kita, bisa jadi itu kan udah ada atas izin Allah juga ya. Iya benar-benar. Ya kan? Kayak mereka tiba-tiba ngilang tuh ya karena izin Allah sendiri. Gitu ya Allah. Ada suatu hadis mengatakan bahwa seseorang sebanyak apapun orang ingin menyakitimu, tapi kalau Allah nggak izinkan itu kamu nggak bakal tersakiti gitu kan. Iya lagi. Ya kan? Itu so deep sih. Iya benar. Mau banyak apapun orang ngancem kamu, nyakitin kamu, orang merugikan kamu, kalau Allah nggak mengizinkan itu nggak bakal terjadi. Oh ya, aku inget tuh, meskipun seluruh dunia itu menyerang kamu, tidak mendukung kamu, kalau Allah itu masih ada di belakang kamu dan mendukung kamu dan tidak mengizinkan itu terjadi, ya kamu will be fine. Ya. Kayak oh my god. Dan sebaliknya juga gitu. Ketika banyak orang yang mungkin menyayangi kamu, memberi kamu kebahagiaan, tapi kalau Allah nggak izinkan juga itu nggak akan terjadi gitu. Dan pasti ada menunggu sih. Aku tuh kayak kalau udah kritik kayak gitu ya, nangis, marah, tapi ya udah tuh, ya Allah cepet, kayak pengen habis ini apa ya Allah. Terus aku tuh punya di dinding depan sajadah aku tuh gini, percayalah beberapa saat lagi kamu akan terkejut dengan apa yang Allah akan kasih setelah ini gitu. Oh, tapi iya sih benar. Itu yang bikin aku kayak habis sholat terus lihat itu lagi. Oke. Aku bakal gak apa-apa kok. Iya, itu gak apa-apa gitu. Ya ada sedihnya, ada kebahagiaannya juga. Jadi tuh aku tunggu-tunggu sih. Iya, tapi itu kan buat orang yang dia tuh sudah bisa menerima. Iya. Makanya aku bilang mungkin di beberapa saat kemarin ini ya, kalau aku dulu pasti aku marah banget sih. Marah kepada itu ya, kayak keadaan gitu gak sih? Iya, benar, marah ke keadaan. Aku lebih percaya ya udah sendiri curhat sama Allah. Beberapa orang mungkin bisa tahu gitu kan, yang bisa orang-orang terdekat aku yang aku percaya itu bisa tahu. Dan ya nggak apa-apa dikasih solusi pun nggak apa-apa. Yang penting aku kayak oh ternyata masih ada yang peduli, masih ada yang care, masih ada yang sayang gitu. Dan Allah pasti lebih sayang sama aku, ngasih aku cobaan kayak gini. Itu sih yang bikin bisa jadi lebih baik menghadapi hal-hal seperti itu. Soalnya kayak kalau kita dikasih cobaan tuh kayak nggak mungkin ini tuh nggak ada maksudnya gitu, kayak iseng aja gitu kan, nggak mungkin kan. Nggak, Allah tuh bukan mau kasih kita zong gitu kan, nggak ada. Kayak nggak sengaja. Iya. Nggak mungkin. Coba-coba aja gitu, nggak ada. Nggak ada, pasti ada alasannya. Tuh. Dan kita alhamdulillahnya kan udah melewati fase itu dan paham gitu kan. Kalau misalnya ada. Alhamdulillah. Itu kayak sesuatu hal yang harus disyukuri banget sih, gitu. banget. Karena aku nggak bisa bilang terlalu dekat sama teman-teman aku, banyak yang belum sadar dengan hal itu juga kan gitu. Dan itu hidayah. Iya. Nggak bisa dibeli. Iya, nggak bisa dibeli lagi. Nggak bisa dikasih gitu. Ada ketenangan sendiri saat kita udah ada di titik itu.
Itu kan ada cerita Rasulullah juga kayak gitu kan. Oh, nggak tahu. Andaikan hidayah ini bisa aku beli, akan ku bagi-bagikan gitu. Tapi nggak bisa. Itu benar-benar pure dari Allah. Ya, Allah sendiri yang milih kan. Feel special. Sama kalau kita sedih ngeliat teman-teman kayak gitu, apa kabar Rasulullah yang sedih ketika pamannya meninggal belum dalam keadaan Islam. Tapi kan setelah itu Allah menghibur bahwa itu bukan ranah kamu, Iya sih. bukan ranah kita. Tapi rasa cintanya itu kan ya mau kayak mana? Namanya orang udah ada relationship attachment gitu kan. Tapi harus diterima. Iya, ya itulah hidup. Harus diterima. Qadarullah. Mbak kan ngomong kalau di usia di awal 20-an tuh Mbak dikasih ujian yang kayak tiba-tiba teman gak ada, tiba-tiba harus menyelesaikan segala sesuatu sendirian gitu. Bahkan circle 1 yang jadi support, harusnya jadi support terbesar malah jadi ujian terbesar. Kalau Mbak misalnya ngomong ke diri Mbak di usia itu dengan ilmu Mbak sekarang, mau ngomong apa? Apa ya? Terima kasih tidak menyerah pada saat itu, gitu kan. Ternyata Allah baik kan sama kamu, gitu. Mungkin kalau aku nggak ngelewatin fase itu, aku nggak bisa mengambil pelajaran hidup yang sekarang, gitu. Apapun aku syukurin. Kalau dulu aku nggak kayak gitu, mungkin aku nggak bakal rajin ngaji. Iya, misalnya Ya kan? nggak keluar dari zona. Iya, nggak keluar dari, nggak hijrah ke Malang tentunya. Oh, Juga. gitu? Iya, aku waktu itu di Sulawesi kan. Jadi di Malang nih kayak tempat aku bisa dapat teman-teman yang alhamdulillah soleha, bisa bukan cuma sekedar ngaji gitu, tapi bisa support aku dalam banyak hal gitu kan. Punya hobi yang bermanfaat. Alhamdulillah, pokoknya aku bersyukur bisa tentang ikut ke jurnas. Masya Allah ya, itu plan Allah yang tidak terekspektasi sama sekali gitu kan, ke jurnas panahan. Jadi yang belum tahu ya, Mbak Cica ini atlet panahan yang belum setahun kan ya Mbak? Belum setahun. Belum setahun udah ikut ke jurnas, bayangin. Bisa jadi Enggak, ke aku sih jurnas. pengen ngerti story-nya. Oke. Gimana sih? Soalnya aku merasa kayak kok bisa? Ini orang baru pegang. Belum setahun pegang kok udah masuk ke jurnas itu. Bakal emis sekali kok tiba-tiba aku ke Turki gitu. Masya Allah. Aku tahun depan ke Turki. Hah? Bukan aku yang hebat, sekali lagi. Lah itu kan maksudnya aku pengen ngerti juga sih cerita. Kan Mbak juga belum pernah cerita sebenarnya. Iya. Kan di off cam juga. Gimana sih ceritanya gitu. Padahal di belakang tuh pasti ada juga orang-orang yang sudah bertahun-tahun lah pegang gitu. Kalau di sekolah tuh kayak gini loh Mbak. Ada teman aku yang pinternya luar biasa. Dia tiap pulang sekolah dia tuh nge-game sampai malam. Terus ngerjain PR itu pagi. Terus masuk kelas itu tidur. Terus dia ranking 1. Terus dia kan pingin aku lempar sandal gitu kan rasanya. Aku nih kerja. Aku nih belajar sampai malam-malam gitu. Kamu tuh main loh. Kamu tuh main games. Tapi kamu ranking 1 dan aku tidak gitu kan, kayak pingin aku lempar sandal. Kok bisa? Iya, tapi aku gak mau dianggap hebat ya. Iya, nanti ceritain aja. Oke. Next time. Pertanyaan terakhir. Kenapa sih Allah itu ngasih kita penderitaan? Padahal katanya Tuhan itu sangat mencintai hambanya, sangat mencintai umatnya. Tapi kenapa Tuhan itu membiarkan umatnya itu menderita? Menurut Mbak, kenapa? Iya, justru itu tanda Allah sayang ya. Kalau semua nih, Allah aku mau sepeda motor, pengen mobil sekarang, Allah langsung kasih itu, padahal kita banyak dosa. Apa itu pantas gitu kan? Itu takutnya jatuhnya juga ke istri judge kan. Memang Allah mempersiapkan diri kita itu untuk dihantam ya, ibaratnya dipersiapkan diri dengan cobaan-cobaan, dengan ujian-ujian, karena Allah sayang gitu, agar kita kembali lagi, kita ini tujuannya untuk hidup ini apa gitu, dan kita mau kemana gitu setelah ini gitu. Kalau kita memang hanya fokusnya dunia, apa yang kita minta untuk dunia Allah langsung kasih gitu, jalan kita selalu mulus, kita nggak berdoa sama Allah itu bisa jadi. Maksudnya pinginnya tuh dunia terus langsung dikasih, akhirnya mikirnya ya udah dunia aja gitu. Iya.
Padahal hidup di dunia ini tujuannya setelah mati hidup enak. Setelah mati hidup. Iya, kita mau husnul khotimah. Ya Allah, seperti nama aku, semoga ya. Wah. Aku mau ini kayak kemarin tuh sedikit yang cerita teman kita yang meninggal gitu kan. Kayak mati itu tiba-tiba gitu loh. Boleh. Jangan sampai kita meninggal belum tahu visi kita apa gitu loh. Kita belum bermanfaat atau belum ada kontribusi kita buat Allah gitu. Jangan sampai kita hidup hanya cuma untuk menyalahkan apa yang Allah nggak kasih ke kita. Dengan semua masalah-masalah yang di hidup kita marah gitu. Itu bakal nggak nikmat banget gitu loh. Padahal setelah kesedihan pasti ada kemudahan gitu. Gak mungkin mudah terus, pasti ada batu, kerikil, badai, tsunami, gempa bumi. Semua seperti Tapi dan itu udah aku rasain. Tapi ya? Masya Allah, dan itu literally tsunami gitu kan, yang alhamdulillah selamat gitu. Itu tanda Allah sayang sama kita gitu. Jadi semakin banyak kita diuji, ya Allah, tapi dan Allah tuh tahu kok kebatas kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Jangan nyerah, pasrah, berserah. Jangan ninggalin Allah sedikit pun gitu loh. Kalau misalnya kita lowbat, cari deh temen kamu, sahabat kamu, siapapun yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah lagi gitu. Jangan sampai lepas dari Allah. Ada cerita yang aku pernah baca. Dia hanya cerita yang diturunkan secara turun-temurun selama ribuan tahun kalau nggak salah. Tapi ini agak aku edit biar lebih nyambung gitu lah ya. Jadi ceritanya itu ada seorang musafir. Dia itu pergi dari kota dia ke kota yang baru. Istilahnya kalau kita tuh misal nih dari desa ke Jakarta gitu lah ya, berharap bakal hidupnya itu lebih baik gitu. Hijrah dia. Dia tuh nyampe di gerbang kota yang memang dia tuh pengen masuk sana. Dengan segala harapannya, dia masuk ke dalam gerbang itu dengan penuh keceriaan gitu. Dia masuk dan ternyata yang dia temukan, yang menyambut dia adalah pemandangan orang tua itu pada sakit. Gak ada yang ngurusin. Banyak sekali kuburan-kuburan tuh digali untuk anak-anak. Jadi banyak anak-anak meninggal di sana. Banyak orang kelaparan di sana. Banyak sekali tunawisma di sana. Justru harapan-harapan dia yang positif-positif itu hancur karena melihat pemandangan itu di depan mata dia langsung saat pertama kali masuk kota. Pemandangan itu benar-benar terguncang sekali gitu loh dengan pemandangan itu. Dia akhirnya mikir gitu kan, kenapa sih kok Tuhan itu kan katanya sayang sama umatnya, kenapa kok malah dikasih mereka penderitaan seperti itu. Terus katanya Tuhan peduli gitu sama umatnya, tapi kok dibiarin nih semua. Dia tuh mikirin itu sambil nangis-nangis gitu loh Mbak. Kenapa kok katanya itu Tuhan yang maha segalanya, tapi kok tidak melakukan apapun nih terhadap umatnya yang padahal udah jelas-jelas mereka itu sangat menderita di situ. Dia tuh mempertanyakan segala hal sampai akhirnya dia tuh mendengarkan jawaban dari Tuhannya. Bahwa ternyata Tuhan tuh tidak diem aja, bukan berdiam diri tidak melakukan apapun. Tuhan itu memang menciptakan dia dengan tujuan biar dia menyelesaikan semua itu. Wow. Masya Allah. Jadi dia memang sengaja sama Tuhan itu ditunjukkan langsung di depan mata dia hal-hal yang sangat menyakiti hatinya gitu. Bahwa ternyata ditunjukkan nih, ini loh, kamu tuh diciptakan buat menyelesaikan ini. Tuhan itu gak diem aja, Tuhan tuh nyiptain kamu dengan tujuan menjawab doa-doa mereka gitu. Ceritanya gitu. Insya Allah. Aku suka banget sama cerita itu. Soalnya kayak inspiring. Kayak aku ternyata dikasih penderitaan, dikasih cobaan segala macam yang aku sangat-sangat mempertanyakan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kayak kenapa sih kok aku dikasih kayak gini? Kenapa harus aku? Ternyata dapat jawabannya tuh dari situ gitu. Aku memang dipersiapkan untuk menjadi jawaban dari doa orang-orang. Dia sadarnya kenapa bisa? Ceritanya dia tuh mendapatkan jawaban gitu loh. Setelah dia tuh nangis-nangis gitu kan, dia mendapatkan jawaban dari Tuhannya langsung gitu. Istilahnya kalau kita tuh kayak tiba-tiba kepikiran gitu loh Mbak. Iya. Gitu kayak tergugah hatinya untuk nolong orang-orang ini. Bahwa enggak, Tuhan tuh enggak diem aja. Tuhan tuh memang sayang dan Tuhan itu memang peduli. Tapi caranya tidak seperti yang kita bayangkan. Yang langsung
langsung nyelesain semuanya gitu, enggak. Tuhan itu mengirimkan aku, menciptakan aku buat menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah itu, kayak gitu. Segala macam kesulitan nih kenapa, buat apa gitu. Ternyata itu mempersiapkan diri aku buat mencari tujuan hidup aku tuh apa gitu. Kalau misalnya kita nggak sekuat itu ya gimana bisa kita berguna untuk yang lain kan gitu. Sama buat diri sendiri aja nggak tahu, apalagi buat orang lain, kayak gitu. Aku sih merasa kita dikasih masalah, kita dikasih penderitaan tuh buat itu sih kalau menurut aku. Masya Allah. Allah itu pasti punya maksud ya. Maksud untuk kita hidup itu untuk apa gitu. Minimal jika kita tidak bisa membantu atau menolong orang lain, meringankan beban orang lain, jangan menjadi beban orang lain. Iya benar. Istilahnya kalau aku ngomongnya gini, kalau tidak bisa membantu, kalau nggak bisa bantu orang lain, nggak bisa membuat hidup orang lain lebih baik, at least buat hidup kita diri sendiri dulu aja yang lebih baik dulu gitu. Insya Allah itu energinya bakal bisa ke-share gitu. Aku ngerasain jika gitu. Kamu sudah mencintai diri kamu, sudah sayang sama diri kamu, bersyukur kamu bisa melihat, bisa bantu, bisa menerangi sekitar kamu gitu. Buat penutupnya, I wanna say Allah tidak akan menciptakan rasa sedih, kesedihan, kesulitan kita tanpa ada kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Jadi one day you will be the best version of you gitu. Jadi tetap semangat. Oke. Podcast kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you on the next episode. Bye bye.